Kejaksaan Agung memeriksa 8 saksi dalam kasus dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono menyebutkan ada 11 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan kali ini. Sementara untuk penyelidikan polisi terhadap kematian Sutrimo, pegawai mantan Jampitsus, masih belum banyak mengalami kemajuan. Kita akan membahasnya bersama pengamat hukum dan kepolisian, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, serta praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Saur Siagian. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Saya ke Pak Saur terlebih dahulu. Pak Saur, kita mengetahui bahwa ini pemeriksaan lanjutan dan kemudian ini merupakan ada 10 saksi yang dipanggil. Dua diantaranya adalah Ferry Hongkiriwang dan juga Tan Kiang, yang kita mengetahui bahwa keduanya memiliki dugaan diperas dalam kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Anda seperti apa penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejagung terhadap kedua saksi ini? Ya, kita kan belum mengetahui persis apa detail isi daripada pemeriksaannya. Namun yang dibutuhkan sekarang dari teman-teman penyidik di kejaksaan, karena sampai sekarang kan masih ada perdebatan bahwa sebagian kelompok praktisi hukum masih katakanlah belum rela ini ditangani kejaksaan, bahkan mereka kemarin itu datang ke KPK untuk menarik. Maksudnya begini, teman-teman kejaksaan dituntut harus kerja keras membuktikan mereka independen. Artinya kerja-kerja kepolisian yang sangat cerdas menurut kita, terlepas kemudian ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ini bukan saja beban kepada Jaksa Agung, tetapi mereka membuktikan bahwa mereka tidak akan menutup-nutupi kasus ini. Nah, oleh karena itu transparansi, misalnya kemarin sudah sangat kontroversial, kasus yang sangat serius seperti ini, misalnya Febri kemudian tidak diborgol, kemudian tidak dipakai yang standar, misalnya tahanan, ini membuktikan pesan kepada publik seakan-akan ada quote-quote ini nggak serius. Namun saya kira ini bukan saja pertaruhan kepada kejaksaan, tetapi pertaruhan kepada negara kita. Karena apa? Kasus ini bukan saja melibatkan katakanlah Kapolri, tapi ada Panglima TNI, tapi juga Presiden. Ini membuktikan kasus ini sangat serius. Nah, kita dorong teman-teman di kejaksaan, apalagi tim 9 ini harus bekerja total, transparan, dan juga harus betul-betul adil, Juno. Nah, untuk saat ini kan kita mengetahui bahwa Ferry Hongkiriwang dan juga Tan Kiang ini melalui dari kuasa hukum mantan Jampitsus menyatakan bahwa baru ada 2 sprindik untuk status tersangka dari Febri Adriansyah. Menurut Anda seperti apa bahwa ada 2 kasus lagi yang juga belum diungkap oleh pihak Kejaksaan Agung, dan ini apakah poin yang Anda maksud adanya konflik kepentingan? Nah, itu dia, kan kemarin itu kan sempat kontroversial ketika sore misalnya sempat ketika teman-teman di kepolisian sudah menetapkan beliau sebagai tersangka serta barang bukti, kemudian teman-teman di kejaksaan tiba-tiba merilis dia bukan tersangka tapi saksi, kemudian malam dianulir. Jadi banyak kontroversi. Nah, sementara kalau kita lihat dari kecepatan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian, sedemikian terukur, taktis, kemudian juga sangat akurat, ini mendorong, menginspirasi juga teman-teman di kejaksaan kecepatan bekerjanya tanpa katakanlah misalnya berisiko bahwa ini melanggar hukum, misalnya Tan Kiang. Kita sudah lama dengar nama ini misalnya. Tentu dari barang bukti yang ada, termasuk yang diberikan teman-teman di penyidik, mestinya ini juga mereka harus kerja keras membuktikan bahwa kalau memang sudah cukup bukti, barangkali sudah harus segera juga ditetapkan katakanlah untuk arah ke penyidikan. Itu saya kira juga harus didorong teman-teman penyidik di kejaksaan harus bekerja total, gitu loh, Juno. Ya, sprindik pertama terkait dengan dugaan pemerasan dari PT Asabri, dan juga yang sprindik kedua tersangka dari Febri Adriansyah terkait dengan kasus TPPU. Menurut Anda seperti apa bahwa dari kuasa hukumnya menyatakan bahwa kasus TPPU ini harus mengacu pada predicate crime-nya? Nah, untuk saat ini seperti apa sebenarnya penyidik ataupun Kejaksaan Agung harus mengusut secara tuntas dan mengetahui pokok perkara dari kasus korupsinya? Juno, saya kira memang kita kan bisa mengamati dari luar.
Saya kira teman-teman penyidik kejaksaan sudah lebih cerdas apakah kasus ini katakanlah digabung atau dipisah antara predit crime-nya dengan TPPU-nya. Namun dalam konstruksi kasus ini saya kira TPPU-nya langsung atau juga digabung tidak problem. Nah, saya tidak tahu karena kita bukan penyidiknya, bagaimana strategik yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Menurut saya bahan mereka itu lebih daripada cukup. Karena teman-teman penyidik di kepolisian mengatakan TPPQ-nya kuat, bahkan ada 3 kasus yang mereka mention sebelumnya. Di samping Asabri, ada katakanlah PLN, ada juga yang menyangkut Krakatau Steel, ini juga harus didalami. Jangan-jangan prediksi crime soal ini sudah kuat gitu loh. Nah, makanya harus taktis, kemudian juga kecepatan itu jadi penting, sehingga publik jangan dibilang kok ini tiba-tiba permasalahan kita sprindik ini dibagi atau tidak dibagi, tapi publik menuntut bagaimana kasus ini betul-betul bisa diungkap. Karena apa? Kita akan dihebohkan misalnya. Saudara Febri Diansah menantang kita semua, bahkan kita semuanya. Dia bilang dia dikriminalisasi. Coba. Artinya bagaimana dia sangat pede, bukti yang sudah ditemukan di rumahnya, diakui itu di rumahnya, kemudian juga dia bisa tantang bahwa dia dikriminalisasi. Apalagi pada saat dia ngomong itu, dia tidak menggunakan seperti juga tahanan biasa pakai orange atau juga borgol. Apakah ada orang-orang di balik ini, Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman di kejaksaan. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa tanggal 24 Juli Febri Adriansah kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rutan KPK. Namun sehari sebelumnya Sutrimo, mantan pegawai atau pegawai dari mantan Jampitsus ini ditemukan meninggal di depan sebuah klinik yang tidak jauh dari rumah Febri Adriansah. Nah, untuk saat ini seperti apa sebenarnya menurut Anda pihak kepolisian dapat mengungkap terutama teka-teki ataupun juga kejanggalan dari kematian Sutrimo? Saya kira kematian Sutrimo ini pertama-tama kita harus mengkaitkan dulu. Apakah ada keterkaitan Sutrimo dengan masalah kasus FA ini? Nah, karena apapun juga dia adalah ada di rumah yang di Jakarta itu. Tentu saja kalau dugaan sementara yang bersangkutan ini ada keterkaitan, dugaan sementara. Kemudian yang kedua, kok kematiannya tiba-tiba, bahkan dikatakan bahwa kematiannya itu berbusa. Nah, kalau berbusa ini kan salah satu ciri utama kematian akibat racun itu adalah mulutnya berbusa. Kebetulan saya menangani Cak Munir dulu, salah satunya berbusa dulu. Kemudian Mirna juga berbusa juga. Nah, ini adalah sebuah kematian yang tidak wajar. Sehingga di sini perlu kita dalami, perlu kita olah TKP. Di olah TKP inilah kita akan menemukan apa sebetulnya penyebab kematian Sutrimo ini. Kita bisa lihat wajar dan tidak wajarnya dari medical rekam jejak medisnya. Apakah yang bersangkutan ini punya penyakit yang misalkan jantung atau lain-lain? Ini kan katanya ini tidak ada gitu kan. Kemudian juga seandainya keluarganya tidak bersedia untuk diotopsi, karena memang untuk mengetahui penyebab kematian itu harus sekarang bukan otopsi lagi, ekshumasi. Ekshumasi itu apa? Eks itu keluar, humasi itu dari humus, tanah. Jadi harus dikeluarkan dari tanah alias harus digali kuburannya. Nah, setelah digali kuburannya baru diadakan otopsi. Nah, ini biasanya kalau keracunan ini ya masih dalam waktu seminggu lah. Pasti di lambungnya itu jelas akan terdapat racun apa yang menyebabkan kematian tersebut. Dan di sini yang paling utama, saya lihat juga tim lapor sudah datang, olah TKP juga sudah 2 kali dilakukan. Nah, di dalam olah TKP ini pun juga, mari kita sama-sama yang namanya di olah TKP itu ada yang disebut triangle evidence, yaitu ya
bukti-bukti, saksi, TKP itu sendiri, dan kemudian korban yang mengarah tersangka, ini semuanya itu akan menjadi barang bukti. Inilah triangle. Nah, di sini kita susuri misalkan siapa yang pertama kali membawa atau menemukan mayat ke rumah sakit. Karena ciri-ciri keracunan itu khas kan, misalkan muka merah, kemudian bibirnya itu menghitam atau kebiru-biruan, kemudian ada kejang-kejang dan lain-lain. Itu kan bisa dilihat minimal dari driver yang membawa itu. Kalau memang tidak ada. Dan kemudian mungkin kita juga bisa melihat pertama dari saksi. Dari saksi-saksi itu sebelum yang bersangkutan mati, berhubungan dengan siapa yang bersangkutan itu. Ini pun juga bisa dilihat dari digital forensik. Kalau beliau misalkan korban ini punya HP, pasti punya HP, kan itu bisa direkam. Berhubungan dengan siapa saja. Apakah ada ancaman-ancaman atau lain-lain, kan bisa. Kemudian Pak, setelah kejadian ini pulang kampung, ini ada apa penyebabnya? Kenapa tidak diam? Mungkin dia juga bercerita kepada keluarga, waduh saya ini pulang kampung gini-gini. Minimal adalah jejak-jejak itu. Nah nanti begitu kita ketemu dengan siapa, nah ini kan bisa dijadikan saksi-saksi. Kemudian alat-alat bukti di TKP pun juga ya, bagaimana jalan keluar masuknya, kemudian CCTV dan lain-lain kan bisa. Dan biasanya maaf ini, kalau kasus-kasus ya kematian yang tidak wajar itu hampir ya 95% terungkap lah. Kita lihat dulu kasus Subang, kasus Cak Munir. Maaf saja Cak Munir, waktu saya menyelidiki TKP-nya sudah tidak ada, sudah bubar di pesawat. Coba. Ya, kami mengetahui bahwa Pak Anton selalu mengedepankan scientific investigation, dan untuk saat ini triangle evidence adalah salah satu Anda sebutkan saksi. Namun dalam rekaman CCTV yang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah, yakni ada 4 orang pengantar dan salah satunya juga mencantumkan nama sebagai pengantar dan juga penanggung jawab pada saat korban memasuki rumah sakit. Menurut Anda untuk saat ini sudah sepekan, namun polisi belum mengungkap, sehingga ini memunculkan spekulasi di muka publik. Ya, tapi yang paling utama itu ya istilahnya itu dengan saintifik. Itu harus segera dilakukan otopsi dengan ekshumasi itu. Karena otopsi itu walaupun keluarganya itu menolak, ya itu berdasarkan KUHAP kan ada bahwa otopsi ini, penggalian mayat itu diatur dari pasal 133 sampai 135 KUHAP, dan kalau yang KUHAP baru itu pasal 50. Jadi mohon maaf, tidak memerlukan lagi, bukan tidak memerlukan, bukan hal yang sangat penting, istilahnya persetujuan keluarga. Oke, berarti polisi bisa langsung menyelidiki dan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Pemberitahuan dulu. Nanti pemberitahuan, seandainya keluarga menolak, itu hak keluarga. Nanti polisi bisa minta penetapan pengadilan. Nah sambil berjalan segera dilakukan. Karena makin lama di dalam tanah ini kan, ini akan makin mengabulkan ini. Nah ini setelah itu kan ini ajas kepentingan publik, kepentingan umum, ajas principal interest of public ini kan harus didahulukan. Jadi kepada keluarga saya himbau juga, lebih baik menyetujui, karena ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. Seandainya tidak setuju pun juga kan ada upaya yang diperbolehkan oleh hukum untuk ekshumasi maupun otopsi. Nah dari otopsi inilah nanti akan jelas sekali apakah ini betul-betul keracunan atau tidak. Nah kalau keracunan ya sudah, ini sudah menjurus sekali kan. Nah sementara yang paling, kalau dari saksi-saksi masih kita kabur, karena saksi itu ya salah satu alat bukti yang paling rawan. Saksi ini bisa berubah. Hari ini A, hari ini B, hari ini takut, hari ini baru berani. Ini tetapi ketika dengan scientific ini pasti ini akan lebih memastikan. Saya aja dulu waktu di Belanda itu 1 bulan baru keluar, kita sudah
deg-degan. Kenapa? Karena waktu penyidikan ini kan sangat singkat. Nah, Singkat, ini ya. apalagi di Indonesia. Jadi Baik. saya sarankan segera dilakukan ekshumasi, segera dilakukan otopsi. Dan memang tadi yang 4 orang ini sangat-sangat perlu. Kenapa? Untuk mengetahui gejala-gejala atau apa yang dilihat, apakah itu sesuai dengan gejala-gejala keracunan atau tidak. Nah, ini Baik. akan sangat menentukan sekali, sehingga ada ya istilahnya integrasi satu keterkaitan antara keterangan yang satu dan keterangan yang lain. Ya, ini masih Kalau dalam yang teka-teki dan juga perlu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian terkait dengan penyebab atau musabab dari kematian korban Sutrimo. Terakhir ke Pak Saur Siagian terkait dengan barang bukti 74 kg batangan emas, ini fantastis, dan juga jumlah nominal uang dengan mata uang asing setara 536 miliar. Untuk saat ini kepemilikannya masih menjadi teka-teki juga. Apakah dengan pemeriksaan ini akan menemui titik terang dari penyidik bahwa baik emas maupun uang ini merupakan yang ingin dituju oleh para penyidik terhadap para saksi yang diperiksa kali ini, Pak Saur? Pak Saur? Sepertinya masih di mute. Pak Saur? Boleh di unmute? Iya. Ya. Saya sedikit mengomentari soal Sutrimo, bisa nggak? Silakan. Nah, kalau cara kerja analisis hukum itu kan logik gitu loh. Misalnya gini loh, kriteria saksi itu kan apa ya, seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Salah satu lagi itu petunjuk. Ya. Maksud saya begini, mulai dari misalnya yang uang 500 miliar ini kan menurut pengacara temennya itu kan katanya uangnya dia. Ya kan? Nah, artinya adalah bahwa semua orang-orang yang didekat oleh Febri Ardiansyah kemungkinan tahu persis, dan mereka ini akan dilibatkan. Contoh yang lain misalnya di LHKPN, soal rumah yang ditempati oleh Febri Ardiansyah. Sebelumnya itu tidak dilaporkan di LHKPN, tapi kemudian muncul di nama istrinya. Bayangkan jaksa yang hanya jaksa katakanlah biasa, tidak dapat mendapatkan jabatan, kekayaannya luar biasa. Dan ini membuktikan adalah orang-orang di sekitar daripada Febri Ardiansyah itu dilibatkan untuk menutupi kejahatan ini. Inilah menurut saya juga diduga dari analisis petunjuk bahwa Sutrimo juga berkaitan dengan itu. Oke, Anda meyakini itu ya? Iya, bukan meyakini. Petunjuk satu kepada petunjuk yang lain. Misalnya tentang rumah yang disentul, dia bilang itu rumah memang rumahnya, tetapi dihibahkan dari mertuanya kepada cucunya. Semua orang-orang yang di dekat dia tentu akan dipakai untuk menutupi. Itu juga mungkin terjadi kepada Sutrimo. Nah, uang 500 miliar ini juga artinya misalnya katakan Febri Ardiansyah katanya itu memang di rumah saya tidak milik saya, ada pemiliknya. Ini juga diduga bukan tidak mungkin itu adalah memang uang dia, tetapi sekaligus juga mengaburkan dengan cara menyebutkan orang lain misalnya penyebutnya. Nah, teman-teman penyidik harus mengejar siapa sesungguhnya, tetapi bukti yang tidak terbantahkan adalah pencucian uangnya sudah terang benderang. Nah, tetapi kalau memang ada di balik ini, karena misalnya dulu kita katakanlah misalnya bahwa Febri Ardiansyah ini adalah bagian di samping Jatpitsus adalah juga tim PKH, ini juga harus diduga bahwa harus didalami. Oke. Jangan di balik ini gitu loh Sutrimo. Baik, kita nantikan semua pengusutan baik di pihak kepolisian terkait dengan musabab penyebab dari kematian Sutrimo, pegawai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dan apakah ada keterkaitan dengan kasus yang tengah menjerat mantan Jampitsus, dan juga saat ini pemeriksaan terkait dengan saksi-saksi kunci terkait dengan kasus korupsi dan juga TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Sekali lagi terima kasih Pak Anton Carlyan, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat, dan juga Pak Saur Siagian, aktivis dan juga praktisi hukum, aktivis anti korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak atas perspektifnya.